Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mas Mbak sekalian kelas 10 yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk KBM daring kita mata pelajaran Arab wajib. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang dhamir, di mana kita akan mencoba latihan. Silakan dibuka halaman 24. Ayo kita latihan sarang-sarang. Kita lihat bersama-sama, kita latihan bersama-sama untuk bab dhamir ini. Di amsilah tasrifiyah, teman-teman sebenarnya bisa melihat pada bagian tasrif lugawi, tasrif di bagian akhir atau di halaman akhir. Di situ ada fi'il madhi ketika berubah dhamirnya, kemudian juga fi'il mudhari' ketika berubah dhamirnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sementara di kitab ini halaman 24 ini adalah bentuk latihan pembiasaan supaya teman-teman juga terbiasa gitu ya dengan perubahan dhamir seperti itu. Jadi antara aku menulis dengan Anda menulis, antara aku menulis dengan dia menulis, itu kan berbeda bentuk fiilnya. Maka kita perlu latihan ini gitu nggih, kita belajar bareng-bareng untuk materi ini. Pertama, teman-teman bisa dilihat di sini yang pojok kolom pertama bagian kanan, sisi kanan adalah ana itu ada rusuh. Nah, berarti sesuatu yang menggunakan alif gitu nggih, yang menggunakan hamzah di depan, maka itu adalah ana gitu nggih. Kita kembangkan ke tabel bawahnya ya. Berarti kalau ada rusuh aku belajar, nek aku membaca kan dari takra'u itu membaca, maka aku membaca aqra'u ya. Jadi aqra'u ini kalau misalkan teman-teman sambil coret-coret diisi juga tidak apa-apa gitu ya. Kemudian ke bawahnya lagi berarti tuhafidina dalam bentuk anti, maka kalau dalam bentuk ana menjadi uhafidhu gitu ya. Ingat bentuknya adalah seperti di sini nggak ada nih. Bentuknya adalah seperti ini. Nggih, saya share screen dulu untuk amsilah tasrifiyah. Nah, ini nggih. Ini halaman 42 untuk amsilah tasrifiyah. Silakan sambil dibuka amsilah tasrifiyah. Nah, ini adalah tasrif lugawi untuk fi'il mudhari'. Ya kan? Nah, untuk nomor 1 atas kita masih belajar sini dulu nggih. Huwa yaf'ulu itu huwa, kemudian yaf'ulani huma, kemudian yaf'uluna itu hum. Berarti huwa huma hum. Ya, ini sambil ditulis teman-teman sekalian, dilengkapi di amsilah tasrifiyah, tasrif lugawinya halaman 42. Kemudian taf'ulu itu hiya. Jadi nanti antara hiya dan anta itu sama-sama menggunakan wazan taf'ulu, ya kan? Artinya kalau yang di sini berarti hiya. Nah, nanti untuk membedakan bagaimana ya teman-teman, pahami kalimatnya, lihat kalimat sesudah, lihat kalimat sebelumnya, pahami bacaannya. Dia ini menceritakan hiya atau menceritakan anta gitu nih. Nah, kemudian taf'ulani itu untuk huma perempuan. Mafhum ya? Jadi kalau yang yaf'ulani itu huma laki-laki, yang tadi di atas yaf'ulani itu huma untuk laki-laki, 2 orang kalian. Kemudian taf'ulani itu huma untuk perempuan, 2 orang perempuan. Kemudian yaf'ulna itu untuk antunna, berarti bukan antunna, untuk hunna. Berarti mereka perempuan banyak. Nonton? Mafhum ya. Jadi kalau hum tadi mereka laki-laki banyak. Nah, kemudian berikutnya taf'ulu yang bawahnya. Ini nggih, taf'ulu di sini adalah untuk anta. Kemudian taf'ulani untuk antuma mudzakkar. Kemudian taf'uluna untuk antum kalian. Gitu nggih. Kemudian taf'ulina. Nah, ini mungkin yang perlu yang banin, yang anak laki-laki mungkin perlu di garis bawahi gitu ya. Kadang kan
kita karena kebiasaan berbicaranya dengan laki-laki, kita jadi bingung untuk domir dengan perempuan itu seperti apa. Nah, yang benar dengan wazan taf'ulina, taktubina, taqra'ina. Nah, kemudian dan seterusnya seperti itu nih. Kemudian taf'ulani ini untuk antuma perempuan. Dan di sini teman-teman bisa lihat sama persis, tidak ada perbedaan untuk antuma baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi wazannya sama taf'ulani, tasharobani misalkan ya. Kemudian takulani ya sama, baik itu antuma laki-laki maupun perempuan. Sementara tadi kalau huma itu iyaf gitu nggih. Huma untuk laki-laki itu iyaf, untuk perempuan itu taf'ulani juga. Jadi kata taf'ulani atau wazan taf'ulani bisa untuk huma perempuan, bisa untuk antuma laki-laki, bisa untuk antuma perempuan. Kemudian taf'ulna itu antunna, kalian perempuan banyak. Uktubna misalkan ya, taktubna misalkan. Nah, itu untuk perempuan banyak. Kemudian af'ulu itu untuk ana, kemudian naf'ulu itu untuk nahnu. Nah, mungkin teman-teman bisa sandingkan antara halaman 42 Amsilah Tasrifiyah dengan halaman 24 gitu nggih. Jadi kembali ke sini, kalau tadi fiilnya apa? Hafidhah artinya menghafalkan ya. Jadi nek ana menjadi uhafidhu. Kemudian fiilnya khalafa yukhalifu fiilnya huwa ya. Untuk tabel bawahnya nomor 4. Maka ana untuk ana menjadi ukhalifu. Kemudian hiya tusalli, ana menjadi usalli. Kemudian antumanya tata'allamani, maka menjadi ata'allamu, seperti itu ya. Kemudian yaltazimani menjadi altazimu, seperti itu. Jadi dhamirnya berubah semua. Kemudian untuk anta dari adrusu berarti menjadi tadrusu. Nah, seperti itu bisa dicocokkan, dilihat dengan yang di Amsilah Tasrifiyah. Kemudian anti untuk anta untuk tuhafidina, maka tuhafidu, kamu menghafalkan. Itu nggih. Di tafulu tuhafidu. Kemudian untuk khalafa yukhalifu menjadi tukhalifu. Nah, kemudian tusalli sama tusalli. Kemudian tata'allimani menjadi tata'allamu, kan tidak boleh ada alifnya, jadi tata'allamu. Kemudian yaltazimani menjadi taltazimu. Nah, untuk seterusnya silakan teman-teman diisi gitu nggih untuk tabel ini. Kemudian berikutnya nomor yang B. Silakan teman-teman di sini dhamirnya diganti. Perubahan dhamir ini juga akan mengakibatkan perubahan yang lain. Misalkan nomor 1, ana usyahidu al-televizyon ma'a akhi qalilan summa anamu mubakiran. Ana usyahidu, saya menyaksikan al-televizyon TV ma'a akhi bersama saudaraku, qalilan maksudnya sebentar gitu ya. Saya menyaksikan sebentar, summa anamu kemudian aku tidur, mubakiran gasik cepet gitu nih, aku tidur cepat. Maksudnya nggih mungkin jam 7 malam gitu udah tidur, namanya mubakiran. Maka kalau kita ganti domainnya dengan anta tusyahidu at-televizyu. Nah, jadi diperhatikan baik-baik ya, anta tusyahidu at-televizyu. Nah, ma'a. Nah, di sini akhi diganti ya, karena yang semulanya akhi di situ adalah aku, maksudnya saudaraku, menjadi saudaramu. Jadi anta tusyahidu televizyuna ma'a akhika. Gitu nggih, ma'a akhika, gitu nggih. Panjang ma'a akhika qalilan summa anamu berubah menjadi tanamu mubakiran. Gitu nggih. Kemudian hiya tusyahidu, ingat ya, hiya tusyahidu at-televizyuna ma'a akhiha, gitu nggih. Ha, ingat ya, dhamir hiya menjadi ha.
akhiha qalilan summa tanamu mubakkiran. Kemudian anti tusyahidina itu ya, tusyahidina taf'ulina at-televizyon ma'a akhiki gitu ya, karena anti menjadi akhiki qalilan summa tanamina mubakkiran. Nah, dan seterusnya untuk nomor 2 ini juga silakan teman-teman lengkapi. Nah, ngoten nggih. Nanti silakan hasilnya dikirim di grup gitu nggih, untuk hasil maksudnya untuk yang teman-teman kerjakan dan ngerjakannya pas jam pelajaran saya saja nggih. Maksudnya bukan tugas gitu. Statusnya itu bukan tugas ya, cuman latihan teman-teman supaya bisa merubah dhamir sesuai yang benar gitu nggih. Jadi ini bukan tugas, silakan dikerjakan pada jam saya saja, atau nek teman-teman dengarkannya nanti siang mungkin ya. Ya nek siang itu longgar ya silakan dikerjakan gitu nih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.